Jadi pertanyaannya adalah begini, kenapa negara-negara dengan latar belakang Kristen Protestan atau Kristen itu kebanyakan negara-negara itu tingkat korupsinya rendah, kemudian penjaranya juga hampir-hampir kosong, perilaku atau angka kriminalitas itu rendah, kemudian kejujurannya cukup bagus, dan kemudian perilaku-perilaku intoleran itu sangat rendah di sana, bahkan hampir-hampir tidak ada, bahkan diskriminasi dan sebagainya itu kita tidak jarang jarang menemukannya. Hal apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal-hal tersebut dibanding dengan negara-negara dengan latar belakang agama tertentu yang kemudian di sana banyak perilaku-perilaku intoleran, kemudian perilaku diskriminasi, terorisme, korupsi, pelecehan seksual dan sebagainya. Sangat banyak, sangat banyak. Kita bisa menyebutkan berbagai jenis kejahatan yang mereka lakukan di berbagai negara-negara ini. Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut apa sih sebenarnya faktor utama yang menyebabkan fenomena bahwa di negara-negara dengan mayoritas Kristen, terutama Kristen Protestan itu tingkat kejahatan itu rendah di sana. Nah, ada beberapa hasil dari penelitian bahwa faktor-faktor yang mendorong hal tersebut adalah yang pertama warisan dari gereja Protestan dan Reformasi. Nah, gereja Protestan dan Reformasi ini menitik beratkan pada masalah etika, kejujuran dan eh, perilaku baik di dalam pemerintah dan di dalam bisnis. Kemudian masyarakatnya juga didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Jadi dalam konsep Alkitab itu memang iman itu harus berbanding lurus dengan perbuatan. Jadi jika kita menyebut kita beriman, berarti sikap dan perbuatan kita atau cara berpikir atau hidup kita, etika dan pola perilaku kita harus berbanding lurus dengan iman. Karena dalam Alkitab menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah mati. Artinya bahwa orang tidak bisa hanya menyebut dirinya beriman. Nah, ini warisan Protestan yang sampai hari ini menyebabkan indeks korupsi di seluruh dunia itu paling rendah itu ada di semua negara-negara Kristen. Negara-negara yang mayoritasnya atau menganut paham Kristen Protestan. Itu pasti rendah sekali. Nah, yang berikutnya adalah penguatan institusi hukum. Dari dulu memang hukum itu banyaknya kiblat dari diambil produk-produk itu banyaknya diambil dari hukum-hukum yang dibuat oleh Alkitab. 10 hukum itu adalah dasar utama dari hukum-hukum yang dibuat di dalam KUHP dan sebagainya. Kita sebut saja hukum yang berasal dari Belanda, Perancis dan sebagainya. Itu semua adalah pertimbangan-pertimbangan hukum, pengelolaan-pengelolaan hukum yang ditarik dari nilai-nilai Alkitab. Nah, sehingga kita melihat bahwa penekanan hukum itu sangat bagus pada negara-negara Kristen ini. Hukum dan lembaga negara itu netral dan melindungi semua warga negara. Dan transparansi adalah sifat yang selama itu telah dikerjakan oleh negara-negara Kristen. Kontrol atas publik, pemerintah, itu dilakukan betul-betul oleh produk-produk hukum. Kemudian, hal yang ketiga yang menyebabkan bahwa kenapa tingkat kejahatan perilaku intoleran, kemudian dan sebagainya, kejujuran dan sebagainya itu
sangat rendah di daerah-daerah di negara-negara Kristen ini karena memang tingkat literasi mereka bagus. Negara-negara yang tingkat literasinya tidak bagus itu memang tingkat kejahatannya tinggi. Perilaku-perilaku kejahatan yang tinggi. Nah, negara-negara Kristen sejak abad 16 itu telah mengutamakan pendidikan publik, ya, terutama reformasi Protestan, ya, mulai dengan tujuan agar setiap orang dapat membaca Alkitab sendiri. Jadi kita itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab itu sudah menjadi tradisi di tiap-tiap keluarga Kristen yang percaya dan hidup imannya bagus, ya. Jadi persoalan literasi itu sudah menjadi hal biasa karena kita harus belajar tentang 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan buat patung menyerupai apapun untuk disembah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Itu hukum-hukumnya sudah kami baca, sering sudah menjadi bacaan-bacaannya orang Kristen selama itu. Nah, sehingga menyebabkan tingkat pendidikan yang tinggi, literasi yang baik itu menyebabkan tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, kemudian dari efek-efek itu, dari efek pendidikan, kemudian masalah hukum yang baik, kemudian etika dan nilai-nilai Alkitab yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana beretika, berperilaku jujur, dan sebagainya, mengakibatkan kesejahteraan sosial yang baik. Nah, akibatnya karena kemiskinan rendah, maka perilaku-perilaku jahat tidak muncul begitu. Nah, biasanya kalau memang di negara-negara yang perilaku kejahatannya banyak itu karena tingkat kemiskinan cukup tinggi. Ya. Kemudian toleransi masalah HAM itu sangat dijunjung, hak-hak asasi manusia. Jadi memang dari semua negara Kristen di seluruh dunia tidak semua seperti itu, tetapi jika dicari indeksnya, maka dicari urutannya, maka hampir semua negara Kristen seperti itu. Nah, ada juga sih negara-negara Kristen yang memang ada perilaku-perilaku yang tidak benar di sana, tetapi mayoritas negara-negara Kristen ini punya etika dan moral yang baik, mereka berkontribusi baik terhadap dunia, terhadap negara dan bangsa, terhadap kemanusiaan dan sebagainya. Keberhasilan negara-negara dalam menegakkan korupsi, kejahatan didukung oleh sistem hukum yang baik, penataan dan komitmen dari negara-negara ini. Mereka tidak munafik. Negara-negara Kristen modern menerapkan prinsip-prinsip sekularisme dalam pemerintahan sehingga kebijakan publik berlaku adil bagi semua warga negara. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah penyebabnya bahwa kenapa tingkat kejahatan dan perilaku-perilaku seperti itu sangat rendah di negara-negara Kristen. Oke, salam.